Baik, saya akan segera menyapa rekan saya yang selalu setia bersama dengan saya. Ada Pak Amri Akbar. Assalamualaikum Pak Amri. Apa kabar Pak Amri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger Ibu sekali Rumi Pak. baik. Alhamdulillah baik Pak. Nah, kita hari ini ada tamu Pak ya, dan kita akan membahas soal program pengelolaan sampah organik, anorganik, terus dan ini juga penghematan energi Pak ya, atau yang Betul. disingkat dengan Pesona Daeng. Nah, Pak Amri tamu kita, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu ucapan selamat kepada Ibu selaku Direktur Daya. Rumah Sakit Umum Daerah Daya Bu ya Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Iya, Bu. selamat Bu ya sudah menempati sebagai seorang direktur. Terima kasih. Mohon Ibu, dukungannya selalu untuk kami. Oke, baik. Ada Ibu Dr. Andi Ani Mulyani MKes Bu ya. Iya. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Amri, silakan Pak Amri. Baik, terima kasih Bu Ruby. Hari ini kita kedatangan tamu ini Ya. yang istimewa, Ibu Direktur, dan tentu berkesan sekali karena kami sudah 2 kepala SKPD yang hadir ini Bu Ruby. Betul. Ya, Minggu lalu. minggu lalu Pak Kepala Brida dan Ya. Ibu Direktur. Ya. Ya mungkin minggu depan lagi siapa lagi ya kita Ya, kita undang tunggu ya. saja Pak. Iya. Kasih penasaran dulu Pak. Nggak usah disebut dulu. Nggak usah disebut dulu. Baik Bu, saya kepingin tahu Bu, seperti apa itu inovasi Pesona Daeng? Ya. Baik, terima kasih Pak Amri. Pertama-tama mungkin saya mau menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan yang kedua yang sampaikan adalah saya sangat-sangat grogi nih Pak. Biasanya saya di ruangan dengan teman-teman, tapi ini dengan segala macam alat dan saya membayangkan suara saya menggema di mana-mana, rasanya saya susah bernafas. Tidak hanya didengar Bu, kita sekarang dinonton. Oh, Allahu Akbar. Harusnya tadi saya ke salon dulu Oh, ini. iya. Baik, terima kasih. Jadi yang namanya Pesona Daeng itu adalah suatu kegiatan yang fokusnya untuk mengurangi sampah yang di rumah sakit. Kita tahu bersama bahwa rumah sakit itu adalah organisasi yang aktivitasnya itu menghasilkan banyak sampah. Kalau yang sampah yang terkait dengan layanan medis itu sudah dikelola sesuai regulasi, sudah diatur insya Allah dengan Kategori B3 Bu ya? Iya, IPA dan seterusnya. Kemudian ternyata sampah logistik juga cukup besar karena pasien-pasien yang setiap hari, kemudian karyawan juga sendiri yang ada di rumah sakit, yang pegawai rumah sakit. Nah, berangkat dari situ kegelisahan yang timbul adalah ternyata banyak sekali sampah di rumah sakit. Iya. Ternyata anggarannya juga besar. Iya. Nah, ternyata ada yang bisa kita lakukan gitu. Nah, berangkat dari kegelisahan itu disusunlah kegiatan namanya Pesona, yaitu pengelolaan sampah organik dan anorganik serta pengelolaan energi. Makin grogi saya setelah tahu bahwa ini Santai, Bu. ditayangkan. Santai, Bu. Aduh, Allahu Akbar. Nah, memang pemilihan sampah itu harus kita mulai dari kebiasaan kita sendiri ya. Kemudian teman-teman akhirnya memfokuskan bahwa ini harus kita mulai dari kantor. Kalau kita mulai dari kantor, insya Allah itu kita bisa tularkan ke Yang lain ya. lingkungan Karyawan. di rumah misalnya seperti itu. Oke. Ini berangkat dari kegelisahan Pak Amri. Biasanya satu persoalan muncul Banyak. akan ada ide-ide yang lahir Ibu. Nah, itu juga yang terjadi, yang juga disampaikan oleh narasumber kita yang lainnya sebelumnya. Kan ketika ada masalah, ini sebenarnya bukan masalah tapi kegelisahan Bu ya. Kegelisahan yang ada di rumah sakit. Kita tahu lah kalau di rumah sakit itu banyak sampah. Belum lagi sampah B3 yang memang juga sudah mereka sudah terpilah sendiri Bu, karena memang sudah ada aturannya Pak Amri ya. Beda dengan sampah-sampah yang lain. Ya, betul. Bu Direktur, Ya. yang terkait dengan Pesona Daeng saya masih penasaran terkait dengan filosofi sampai muncul nama Pesona Daeng yang ketemu pas dengan program pengelolaan sampah organik dan penghematan energi. Filosofinya seperti apa Bu itu sampai muncul Pesona Daeng? Jadi sebenarnya teman-teman itu mencari istilah yang Gampang. bukan cuma gampang, tetapi bikin orang jadi apa itu gitu. Penasaran Bu ya, bertanya-tanya. Pesona itu kan kesannya cantik, indah gitu. Tapi setelah dibaca, sampah paling yang ngurusin. Ya barangkali dari situ. Kemudian intinya memang harapannya setelah ini sukses dan berkelanjutan, ya hal-hal yang terkait pesona, cantik, indah itu bisa terwujud. Setelah gitu. tertangannya Bu ya. Betul. Nah kalau begitu alur kerjanya seperti apa Bu? Mulai dari mana ini? Apakah mulai dari
dapur atau di mana sampai ini bisa tertata bagus ini sampai penanganan organiknya ini yang dilakukan di rumah sakit seperti apa, Bu? Ini kita namanya dilakukan serentak ke semuanya sih Pak. Jadi bukan cuma dapur, bahkan kantin yang ada di rumah sakit pun juga kita paksa. Kita paksa untuk memilah sampahnya. Kemudian di ruang-ruang perawatan juga kami sudah pelan-pelan untuk mengajarkan, mengubah atau mendidik atau membiasakan semua orang termasuk pengunjung untuk memilah sampah organik dan anorganik seperti itu. Berarti semua pihak terlibat tuh ya? Iya, kalau satu-satu susah Pak. Harus semuanya karena kan rumah sakit itu besar, unitnya banyak, orangnya banyak. Jadi kalau tidak dikeroyok ya nggak bisa. Berarti kalau ada tim pasti ada koordinatornya. Ya. Bu, kalau boleh tahu ini ide lahirnya Pesona Daeng ini di tahun berapa nih Bu? Dan diterapkannya itu tahun berapa kira-kira? 2024. Oh, tahun kemarin Bu ya. Tahun kemarin. Ya. Ide ini berdasar dari kegelisahan. Nah, sejauh ini Bu, dampaknya yang sudah dirasakan nih ke sekitar lingkungan di rumah sakit sendiri. Dari aktivitas inovasi ini. Iya. Yang paling gampang itu Pak hitungannya, yang tadinya pengangkutan sampah logistik itu bisa 5 kali seminggu, sekarang 3 kali seminggu. Artinya sampah tidak banyak lagi dibuang, Bu Ruby ke TPA. Ya. Memang ada penguraian sampah, Pak. Walaupun itu ada teknologi Bu yang dipakai atau metode bagaimana cara untuk mengurai sampahnya ini? Ya, dibuat menjadi kompos. Kemudian yang terakhir itu ekoenzim. Oh, Ekoenzim. Mungkin juga ada maggot ya. Iya, ada maggot. Iya. Nah, terkait dengan sampahnya sendiri kan ini ada penghematan energi. Kaitannya dengan itu bagaimana Bu? Sebenarnya gini, kita berharap itu teman-teman mengurangi sampah. Saya kemarin minta di ruangan tidak usah lagi ada itu botol-botol minuman. Saya minta disiapkan gelas seperti itu, mengurangi sampah. Kemudian listrik, air. Saya kemarin saya minta semua ini karyawan biar lantai 4 pakai tangga saja. Ya, khusus untuk khusus untuk user atau yang menggunakan rumah sakit pakai lift ya? Iya, semuanya. Semuanya Pak. Kita harapkan begitu. Jadi ini punya dampak yang luas Bu ya di tempat Ibu sekarang ini setelah dengan diterapkannya Pesona Daeng ini. Nah, bagaimana dengan SDM sendiri Bu? Ini kan ketika ada satu inovasi lahir itu kan biasanya tidak harus dikeroyok nih Bu, harus dikerjasamakan bagaimana ini menerapkannya ke seluruh karyawan di rumah sakit kan tidak sedikit nih Bu karyawan rumah sakit. Memang. Oke, silakan. Karyawan rumah sakit saja banyak, kemudian ada pelayanan kan Bu? besar sekali, banyak sekali yang terlibat di situ. Bahkan juga banyak juga orang-orang yang sebenarnya di luar kendalinya kita, pengunjung. Tapi kan ada leadingnya Pak, ada dari K3, ada dari GISI, dan tentu saja dari inovator pertama kegiatan ini. Memang seperti juga iman Pak naik turun. Ada godaan juga Bu ya. Banyak godaannya, apalagi kebiasaan untuk semua sampah di satu tempat saja kita lempar. Nah, itu memang masih terus kita ingatkan, terus untuk diaktifkan terus, dan memang bukan hanya selesai pada saat satu kali launching, harus setiap hari. Bahkan sempat kami diskusi, ayo deh kita bikin kayak award seperti itu. Siapa yang paling banyak ini misalnya ekoenzimnya, atau siapa yang paling bagus pemilihan sampahnya kita kasih hadiah. Tapi belum masih baru mau direncanakan seperti itu. Ini sudah terbongkar Bu. Bu, kalau sudah bocor ya. Ini saya tertarik Pak Pri, tertarik karena ini penerapannya di lingkungan rumah sakit. Nah, di rumah sakit kan itu ada pelayanan Bu. Ada pelayanan, ada pasien, ada keluarga pasien. Ini kan termasuk salah satu mereka bisa juga datang membawakan sampah di rumah sakit itu sendiri. Nah, bagaimana ini kan bukan hanya di SDM dari rumah sakit sendiri Bu, harus diterapkan pola ini, tapi juga kepada pasien dan keluarga pasien itu sendiri. Mereka kan juga bisa melahirkan sampah gitu ketika mereka datang. Iya, memang salah satu produsennya itu pengunjung ya. Jadi kita supportnya dengan menyiapkan tempat sampah yang sudah di label, bukan cuma tulisan tapi dengan gambar-gambar. Rencana ke depan ini saya mau siapkan
satu aplikasi, mudah-mudahan bisa, di mana kalau orang yang belum paham bagaimana memilah sampah, nanti dengan men-scan di situ dia bisa tahu, oh ini nanti ke sini, oh ini nanti ke sini, seperti itu. Nah kalau gitu sejauh ini bagaimana Bu respon atau tanggapan daripada tenaga medis ataupun keluarga pasien tadi ya, atau pasien sendiri dalam penerapan pesona Daeng ini? Kita belum ada data mengenai itu, tetapi dari teman-teman di Kesling memang masih memantau terus. Kalau sampah, apalagi yang terkait dengan pelayanan, kalau ada sampah yang bukan pada tempatnya, ya mesti ada teguran ke penanggung jawab ruangan, seperti itu. Masing-masing diberi tanggung jawab Bu ya. Iya. Oke. Nah kalau tahu Bu, kira-kira aja nih Bu. Dari jumlah kamar yang tersedia, bed yang tersedia, kemudian kira-kira sampahnya berapa ton kira-kira untuk orang? Per hari lah. Per hari lah ya. Yang bisa dirombak ya. Satu kontainer mungkin, karena diangkutnya itu yang datang sebelumnya itu sampai 5 kali seminggu. Oh 5 kali. Satu kontainer 5 kali seminggu. Tidak, 1 kali mengangkut 1 kontainer. 1 kali pengangkutan 1 kontainer. Itu berapa kubik ya satu kontainer itu? Ya, 5 lebih kubik. Iya, ya. segitu. Berarti sebulan itu bisa sampai 5 kali pengangkutan. Lebih. Nah, sebelum kita mulai ini kegiatan pemilahan sampah itu, maksudnya yang organik itu kita kelola, itu bisa sampai 5 kali seminggu pengangkutannya. Setelah kita mulai berjalan ini tinggal katanya berkurang menjadi 3 kali seminggu. 3 kali. Jadi 5 kali Bu, karena ada sampah menumpuk plastik apa semua sekarang ini 3 kali. Kan sudah ada pemilahan kan pasti Bu. Iya. Oke. Baik, kita akan lanjut sesaat lagi sahabat Almarkas, dan kita akan kembali untuk mengetahui seperti apa pesona Daeng. Kita akan masih bersama tentu saja di sini di Inspirasi Brida. Tik Tika. FM. 9,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Kita masih bersama dengan inovasi kita hari ini yang kita bahas terkait dengan pesona Daeng. Tepatnya ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dayak yang kita bahas ya, dan tadi Ibu Direktur juga sudah menyampaikan bahwa ada pengurangan pengambilan sampah Pak ya. Yang sebulan itu bisa sampai lebih dari 5 kali seminggu ya. Seminggu ini ada penurunan setelah dilakukan inovasi ini, program ini berjalan, dan pemilahan sampah juga ternyata dilakukan Bu ya. Kan setahu saya tuh di Rumah Sakit Dayak, tahu Bu, karena daerah sana tinggalnya. Sering menggunakan juga rumah sakit itu. Ini banyak pohon-pohon kan, banyak daun-daun yang biasanya juga itu akhirnya jadi kompos Bu ya. Iya. Oh, jadi kompos. Itu komposnya masih dikonsumsi sendiri Bu atau sudah dijual? Atau mungkin belum. Untuk karyawan masing-masing saja gitu. Belum, itu masih kami gunakan sendiri karena untuk kita bisa menjual itu ternyata banyak juga persyaratannya. Harus ada beberapa prosedur yang harus kami lakukan untuk bisa menjual produk, termasuk juga produk ekoenzim. Kami pernah Pesona Daeng ini sudah memproduksi sabun, tapi waktu itu hanya untuk penggunaan internal saja. Sudah coba kita coba mencari informasi bagaimana kalau kita mau jual, ternyata banyak hal yang harus kami siapkan sebelumnya. Nah kalau begitu tadi di samping juga lingkungannya teratasi Bu Rumi, dampak ekonomi juga muncul ini Bu Rumi. Seharusnya. Ada sabun, ada lain sebagainya. Kira-kira Bu dari segi ekonomi, ya mungkin taksiran hitung-hitungannya ini kira-kira berapa yang penghematannya?
saya belum bisa menjawab secara detail, tetapi memang kami arahnya akan ke sana. Kami berharap kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk membantu program pemerintah yang memang sangat concern dengan sampah, tapi kami juga berharap ini bisa menjadi ada nilai jualnya, dan tentu saja teman-teman yang tadinya berharap apa ini sampah diurusi, biasanya kerjaan. tinggal dibuang gitu selesai, ini harus Selesai urusan. nanti dengan mereka mengurus sampah ini ada cuannya nanti ini gitu. Jadi menjadi satu motivasi, mudah-mudahan bisa terlaksana, mohon dukungannya. Apakah tidak ada beban yang dirasakan oleh karyawan di sana, Bu? Ya, karena ini kan ngurusin sampah. Selain itu kan ada juga kerjaan yang lain. Tadi Ibu katakan, sampah diurusin, sementara kerjaan kita banyak ini gitu. Betul. Ya, memang tidak mudah untuk keluar dari suatu kebiasaan. Ya. Memang setahu saya itu tahap-tahapannya itu mulai dari dipaksa dulu. Ya, unsur paksa, Bu ya. Dipaksa dulu, kemudian terpaksa, akhirnya menjadi terbiasa. Mudah-mudahan nanti bisa jadi budaya. Oke. Nah, ini pasti bicara tantangan ini, ya. Apa tantangan terbesarnya dari penerapan pesona daring ini? Tadi sudah dijelaskan. Ya. Dari kalau kan ke pasiennya kan ini belum dijelaskan. Bagaimana kan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ruby bahwa pengunjung juga bisa datang keluarga pasien seperti itu. Betul. Kemudian mungkin dari tenaga medis mungkin tidak ada persoalan karena sudah lihat sampah, ada Ibu Direktur, ada Ibu Rima ini yang mengingatkan. Kalau misalnya tamu-tamunya yang banyak datang papan bicara juga. Ya, jadi memang tantangan pasti dari mana-mana, dari kami sendiri, internal kami, dari pengunjung, dan kami berusaha supaya tantangan itu kemudian menjadi motivasi buat kami bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu. Misalnya tempat sampah sudah disiapkan warna-warni, sudah ada label-labelnya. Tadinya tulisan-tulisan, ada lagi komentar, kayaknya tidak semua orang bisa membaca dok. Oke, kita buatkan lagi gambar-gambarnya. Nah tadi kemudian saya dengar juga sekarang kebetulan anak saya di elektro, katanya mama sekarang itu kita bisa scan. Kalau orang yang tidak bisa memilah sampah, kita bisa scan dengan aplikasi. Oh dia bisa tahu, oh ini sampahnya ke sini tempatnya. Oh nanti itu kalau jadi punyamu buat mama sih. Rencananya tapi mudah-mudahan bisa diterapkan di kami. Kemudian berikutnya adalah tentunya anggaran juga Pak. Untuk membuat satu ekoenzim. Bukan kan kami juga salah satu kegiatannya adalah ekoenzim. Nah, itu juga ada satu walaupun sampah tetapi supporting pentingnya itu adalah salah satu itu gula merah. Dan karena dapur kami itu kami ada instalasi gizi untuk mengelola makan minum pasien, tetapi gula merah tidak menjadi item bahan yang dibeli oleh anggaran gitu. Nah jadi teman-teman di komunitas yang mengelola ini ya sementara masih pakai dana sendiri. Kami lagi berpikir bagaimana caranya supaya ini bisa diakomodir menjadi kewajiban juga bagi rumah sakit seperti itu untuk mensupport. Nah ini perlu ada dukungan khusus ya dari dinas kesehatan. Pak Amri nih. Saya sendiri maksudnya. Iya. Tersinggung beliau. Kita arahkan ke Pak Amri dulu. Nah Pak Amri ini kan kalau tadi Bu Direktur sudah menyampaikan ada kendala Pak, ada tantangan juga. Nah tentu sebagai menjembatani inovasi ini pasti Brida tidak akan tinggal diam dong Pak, dengan inovasi yang ada di OPD di rumah sakit, di puskesmas itu seperti apa Pak Amri? Apa yang diberikan kepada rekanan ya Pak Amri ini, rekanan dari Brida sendiri? Ya saya kira perlu ini dihubungkan dengan dinas terkait. Misalnya dinas lingkungan hidup ya. Karena yang tadi masalahnya Ibu Direktur terkait dengan gula merah. Biasanya ya salah satunya itu kan ada enzim E4 ya tidak salah yang memang diproduksi dan digunakan oleh dinas lingkungan hidup. Nah, mungkin saja bisa disuplai ke situ. Ya walaupun Ibu secara di nomenklatur pengadaan barang dan jasanya itu tidak ada gula merah, yang ada gula pasir ya. Gula pasir. Dan saya kira itu bisa digunakan Bu. Ya karena sebenarnya gula merah itu hanya pemantik untuk meningkatkan mikroba, bakteri fermentasinya seperti itu. Dan ada juga yang langsung diperjual bebas yang M4 itu, dan biasanya dinas lingkungan hidup itu menggunakan untuk itu juga. Nah saya kira ini bisa dikolaborasikan dengan lingkungan hidup. Siapa tahu saja bisa hasilnya ini bisa dipergunakan untuk taman-taman. Iya betul. Nanti kami catat. Ya harus dicatat Bu, harus catat ini biar. Nah Bu ini kan
Kalau kita tadi katakan bahwa 2024 inovasi ini berjalan, nah itu butuh proses berapa lama nih Bu untuk menerapkannya di lingkungan Ibu ini sendiri? Jadi sejak kegiatan ini diinisiasi oleh tim sampai terlaksana itu sekitar 4 bulan, termasuk sosialisasinya. Dan memang salah satu salah dua berarti ya, yang pertama tadi gue yang kedua itu untuk pemilihan sampah berarti kami butuh supporting bahan lebih banyak. Tadinya di ruangan itu perawatan khususnya kamar-kamar pasien maksudnya hanya ada 1, sekarang harus 2. Berarti kan kantong sampah sudah ada 2, tempatnya sudah ada 2. Kalau yang di luar misalnya di selasar itu memang sudah terbagi. Yang belum terbagi khusus itu adalah di kamar pasien. Dan dengan kita memaksa tanda kutip memaksa semua termasuk pasien itu untuk memilah sampah, kita harus siapkan juga. Jangan kita pilah kok sampahmu tapi kita tidak siapkan sarannya kan, fasilitasnya, sarananya bagaimana ceritanya gitu. Jadi memang butuh juga ada tindakan khusus lah yang terkait dengan anggaran. 4 bulan itu Bu, apakah ada dari SDM ini kan kadang-kadang biasanya itu kan dari SDM juga nih Bu, tantangannya juga dari SDM sendiri yang ya ketika ada inovasi bisa jika kita ini jalankan, bisa jika memotivasi tingkat di seluruh SDM itu Bu, bagaimana nih? Iya, alhamdulillah kita punya teman-teman memang yang ada satu yang dari saya selalu meyakini tentang teori yang 20% mempengaruhi orang lain. Kami punya 20% itu. Ada di kami, alhamdulillah. Jadi cuman memang seperti saya bilang tadi, namanya iman saja Pak naik turun berulang. Jadi ya ini harus kita terus motivasi, harus kita refreshing lagi kalau perlu mengenai kegiatan ini seperti itu. Silakan Amri. Bu Direktur, ini kan Pesona Daya ini kan 1 bulan ya, 4 bulan. 4 bulan untuk inisiasinya, kemudian langsung penerapan. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun ini, kira-kira Bu ada rencana pengembangan ke depan ini atau bagaimana Bu? Ada rencana pengembangan Pesona Daya yang tadinya hanya organik yang di dalam rumah sakit, kemudian mungkin ada hal-hal yang spesifik yang bisa dikembangkan lagi di luar daripada yang selama ini ditangani. Iya, tentu kita hanya tidak berdiam hanya di sini saja. Apalagi saya bilang tadi di rumah sakit itu ada 20% orang yang selalu mau bergerak gitu. Selalu gelisah dengan hal-hal yang mengganggu, bukan mengganggu tapi menjadi menurut ini bisa diginikan gitu. Tapi itu tuh tentu kita akan terus usaha untuk bisa lebih dikembangkan lagi. Tapi yang paling sekarang kita lakukan adalah kita meminta setiap karyawan bukan hanya melakukan ini di rumah sakit, tetapi secara sporadik di lingkungan setelah dia keluar dari rumah sakit itu. Tempat tinggalnya, lingkungan sekitar rumahnya gitu. Berarti memberi pengaruh baik ini Pak Amri. Dari biasanya kan itu dari rumah nih ke kantor, sekarang dari kantor ke rumah. Iya, karena waktu di rumah sakit juga memang lebih banyak. Iya betul Bu, karena sudah seperti ekoensi mungkin kan kita di rumah tidak memikirkan seperti itu, tapi ketika kita berada di tempat aktivitas itu terasa kita harus bisa melakukan itu karena kita ada tim nih, kerja tim. Kan beda tuh Bu kalau kerja sendiri dengan kerja tim. Iya, itu betul. kerja keroyokan itu kan lebih nyaman. Lebih cepat selesai. Lebih cepat. Kan sekarang sistemnya sistem kolaborasi Bu, bukan lagi kerja sendiri-sendiri gitu. Betul. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman di Rumah Sakit Umum Daerah Dayak. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah Dayak ini kan salah satu rumah sakit milik pemerintah Kota Makassar yang pasti juga menjadi cerminan, menjadi tolak ukur dan wajah dari Kota Makassar. Nah, dengan Pesona Dayeng ini dampak yang dirasakan Bu selama penerapan inovasi ini apa saja itu Bu? Apakah dari masyarakat lingkungan kita sendiri itu? Iya, kalau di rumah sakit tadi saya sudah sampaikan yang paling gampang hitungannya itu adalah pengangkutan sampah itu berkurang. Kemudian memang alhamdulillah juga kita di rumah sakit itu disupport dengan selain dari teman-teman sendiri dengan kemudian tempat sampah yang sudah warna-warni sesuai peruntukannya. Kami juga ada disupport oleh cleaning juga memang yang kita sudah kasih pemahaman untuk terus menyampaikan pentingnya pemilahan sampah gitu. Inovasi ini sudah apakah akan diterapkan di mungkin di aplikasi? Di aplikasi. Gitu.
rencananya begitu, karena kalau sementara sih masih kami fokus ke internalnya kami dulu. Kami minta semua karyawan, ya ayo jangan kok cuma di rumah, di kantor saja begini, karena ada Bu Rima misalnya, atau ada kan teman-teman di Kesling misalnya, nanti pulang ke rumah juga saya juga sebenarnya begitu Pak. Ini semuanya ini buat saya pribadi, terutama di rumah bisa siapkan dua tempat sampah, tapi nyatanya ya namanya kebiasaan lama itu tadi masih agak susah kita mau keluar, ya enak aja simpan lempar sini. Nah. Memang harus terus di push lah. Paksa. Bu Ruby, saya dapat informasi ini bahwa ternyata Pesona Daeng ini lolos sebagai apa ini, terkait dengan ada undangan ini di Portugal untuk mempresentasikan konferensi internasional tahun depan. Wah. Luar biasa nih Pesona Daeng. Mungkin bisa diceritain nih Bu. Ya, seperti apa itu bisa Bu? itu. Ini bisa siapa tahu kita ya didengar orang kan tidak hanya didengar di Kota Makassar Bu. Ini Pesona Daeng ini bukan hanya berhasil di sini tapi terpublikasi ke Portugal. Kita bisa didengar juga Pak di luar negeri, ini kan streaming kita. Silakan. Iya betul. Jadi memang alhamdulillah ini informasinya baru kami terima beberapa yang lalu. Dan ya memang kegiatan ini mungkin bisa lolos ke sana, mungkin karena ini dilakukan di institusi rumah sakit gitu. Ini kan pemilihan sampah itu sebenarnya sudah di mana-mana sudah dilakukan. Yang istimewa mungkin karena ini dilakukan gitu oleh banyak orang yang memang kita tahu rumah sakit itu adalah organisasi yang sangat padat ahli, padat masalah juga, padat pakar juga. Jadi sangat kompleks ya mungkin. Jadi teman-teman yang di bagian diklat mencoba membuat jurnalnya dan dikirimkan ke sana. Ya kaget juga sebenarnya kok bisa lolos gitu dari 3 yang dikirim, alhamdulillah ada 2 yang lolos untuk kami presentasikan di sana nanti. Ya, termasuk Jampangi Bu Ruby. Jampangi yang pernah tahun lalu tahun lalu. Nah harapan kami memang seperti itu Bu. Jadi setelah berinovasi kami ingin juga mempublikasi. Walaupun itu dari kami baru membuat namanya Open Journal System Bu Ruby. Semua yang terkait dengan inovasi itu kami publikasi nanti. Nah ini kan best step. Ternyata dari Rumah Sakit Daeng mendahului ini kegiatannya ya, itu. Mohon maaf Pak. Iya. Pak Amri, ini kan tadi kalau dengar kan ini Pesona Daeng ini kan sampai ke luar negeri nih Pak. Ini bentuk support system dong dari Brida itu Pak ya Bu ya. Itu apa deh? Lempar Alhamdulillah, alhamdulillah kejelasan kami disampaikan oleh. Bisa nanti kami laporkan mewakili. Terima kasih. Laporkan ke pimpinan bahwa ternyata Pesona Daeng ini diundang untuk mempresentasikan publikasi terkait dengan di Portugal. Dan beliau mudah-mudahan ada supportnya dari Amin. Sudah dicolek nih Bu. Terima kasih. Dan kalau perlu melapor langsung ini Bu. Insya Allah dijadwalkan. Nah, saya masih ingin ke Brida Bu. Nih buat tantangan buat Brida juga nih, karena inovasi itu kan lahir juga butuh support system dari Brida sendiri. Nah Brida ini Pak Amri, selain pendampingan yang diberikan, terus apa saja nih Pak agar inovasi ini berkelanjutan Pak? Kan biasanya kalau sudah ada inovasi 1, sudah deh kita stop aja di situ. Ada inovasi 2, sudah berasa puas nih Pak. Bagaimana nih pihak Brida itu mengawal agar baik itu rumah sakit ataupun sekolah terus melanjutkan adanya inovasi-inovasi lain gitu Pak. Ya, jadi kami memang di keberlanjutan itu penting ya, karena bukan hanya untuk membuat inovasi itu kemudian setelah itu selesai, kita hanya mengejar penghargaan dan kemudian kita meraih penghargaan. Setelah itu nggak ada lagi dampaknya. Ya, betul. Nah inilah yang menjadi bagian daripada pemerintah, karena inovasi yang berlanjut juga ada penilaiannya Bu, ada penilaiannya. Jadi misalnya makanya sering kami dalam setiap talk show seperti ini kami meminta biasanya seperti apa pengembangannya ke depan. Karena biasanya kalau ada pengembangan satu kemudian berkembang lagi kemudian itu masuk lagi ke klaster pengembangan untuk dilombakan. Jadi ada. Dan kedua kita memang memberi anggaran ruang untuk menghakikan. Jadi menghakikan hak paten Pak ya. Bukan Bu. Jadi paten itu khusus untuk barangnya, hak cipta. Hak cipta ya. Hak cipta, hak kekayaan intelektual. Jadi bisa saja hari ini ya yang terlibat di dalam proses penginputan IGA kemudian IMA kemudian melahirkan sebuah hasil ya. Apalagi ini
apa yang namanya sudah diundang ini. Saya kira ini perlu dihakikan. Jangan sampai pesona daeng ini dicaplok orang luar. Ada itu Pak, negara tetangga suka mencaplok. Makanan lah, tarian lah. Nanti jadi makanan harus, ya. betul, Sampai Pak, setuju orang Pak. dicaplok ya. Setuju Pak. Jadi dia harus dihakikan Bu. Nah itu yang menjadi bagian pekerjaan kami untuk melindungi teman-teman yang sudah berkarya. Seperti itu. Nah Bu, ini kan tadi lempar lain ke Ibu nih. Iya. Ini kan tadi Pak Abri sudah bilang harus ada hakinya Bu. Nah dorongan dari Brida kan sudah ada nih Bu. Nah langkah ke depan nih buat rumah sakit itu seperti apa agar bisa jadi hak cipta dari rumah sakit sendiri, bahwa ini loh kami yang lahirkan, ketika ada yang nyaplok nih, kita yang pertama inisiasinya itu lahir dari sini di Kota Makassar, itu seperti apa tuh Bu? Kita sudah punya tuh. Untuk pesona daeng kita sudah punya. Sudah ada, sudah didaftarkan. Sudah didaftarkan. Oh, berarti aman lah Pak Abri. Dan jadi Alhamdulillah. Jadi ini untuk poin apa yang namanya anggaran yang tersatu tetap diperuntukkan untuk di rumah sakit. Alhamdulillah. Ganti judul ya Pak. Diganti judul kegiatannya. Karena memang kami sudah berkomitmen setiap kegiatan yang berkontribusi itu kami siapkan Bu. Jadi pemerintah sudah siapkan melalui Brida. Namun biasanya Rima ini sekali lagi dia sering lebih lompatannya lebih tinggi ya. Seperti itu. Ini inovasi yang keberapa nih Bu? Kalau dari rumah sakit sudah yang keempat. Dari 4 inovasi tantangannya beda-beda Bu ya. Kalau Jampangi kan sudah pernah nih, kami kan masih ada dua inovasi ada Jampangi anak tak? Ada Jampangi anak tak, ini kan masih inovasinya ada 4 Pak, baru 2 nih kita tampilkan di sini. Kita mau tahu tantangan lain dari inovasi lahir itu di rumah sakit itu tantangannya beda-beda kan Bu? Pasti. Enggak sih, setiap sesuatu kegiatan yang baru itu tantangan utama paling banyak itu adalah dari kita sendiri, dari teman-teman sendiri, bagaimana kita mau keluar dari kebiasaan yang sudah kita nyaman dengan kegiatan itu. Terus setiap inovasi itu kan tentunya tujuannya adalah memperbaiki sistem menyederhanakan sistem. Nah kadang-kadang ya saya juga kalau kita sudah terbiasa dan itu kayaknya malas gitu mau meninggalkan, walaupun kita tahu, kita semua paham bahwa ini lebih baik. Nah itu tantangan utamanya semua di situ sama sih sebenarnya. Seperti itu. Kunci suksesnya Bu sehingga sampai pesona daeng ini keluar meroket nih. Itu tadi saya bilang, kami dari seluruh itu kami punya 20% orang yang mau bekerja dan mempengaruhi. 50%. Cukup Pak, teorinya 20% cukup Pak, secara teori cukup. Teori apa namanya itu? Pareto itu cukup. Kami punya itu yang selalu tidak lelah dan tidak putus asa menyampaikan semua hal-hal yang baik untuk kita lakukan sama-sama. Walaupun tadi saya bilang seperti iman yang naik turun tapi kalau kita terus jaga ya insya Allah bisa berlangsung terus. Pantas saja kalau kita jalan di toko Bu Ruby, biasanya diskon 20%. Pakai teori Pareto juga itu. Iya, ternyata inovasi itu bisa merubah Bu ya, merubah dampak yang luas, yang cukup luas di rumah sakit. Karena ya saya melihat proses rumah sakit itu Bu dari yang pustu ya, puskesmas terus sampai betul. Sekarang sudah jadi rumah sakit yang jadi tempat rumah sakit banyak orang Bu. Ini kan ketika ada pilihan nih pasien disuruh memilih pasien ke rumah sakit sana ke A atau B, itu malah daerah-daerah teman-teman saya daerah Makassar, daerah Manggala itu milihnya ke sana Bu. Karena dilihat pelayanannya bagus Pak. Terus di satu sisi juga bersih. Nah, itu kan harus tercipta kebersamaan Ibu. Nah, itu juga terbangun tidak di sana sampai sejauh ini gitu. Karena kan banyak perubahan yang sudah dilakukan di rumah sakit Daya ini Bu. Iya, karena memang segala sesuatu itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu orang. Apalagi rumah sakit, contoh pasien untuk sampai ke depan dokter itu banyak tempat yang dilewatin. Mulai dari pintu parkirnya, kemudian sampai depan pendaftaran, security pendaftaran, kemudian sampai ke dokter pun juga keluar. Jadi memang semua harus berkolaborasi, tidak bisa dengan satu orang. Nah, untungnya rumah sakit itu disupport oleh banyak regulasi yang sudah diatur oleh kementerian. Dan pemerintah juga, banyak hal yang menjadi indikator kinerja. Jadi dan di rumah sakit pun juga sebenarnya ada namanya pembayaran jasa pelayanan, walaupun hal-hal yang inovasi ini belum secara langsung terkait ke situ, tetapi ke depan kita akan atur seperti itu.
Jadi jasa yang diterima itu nanti pun juga terkait dengan bukan hanya kerja rutin, tetapi hal-hal yang menjadi supporting di kami, contoh misalnya inovasi yang seperti ini. Oke. Nah, Pak Amri, kalau bagaimana nih biar berkelanjutan dengan inovasi-inovasi? Apa sih kira-kira yang bisa dilakukan oleh ya rumah sakit lah maupun OPD-OPD lain? Kira-kira dari Brida sendiri nih Pak, ketika akan berkelanjutan nih inovasinya, ini harus diarahkan kah seperti apa? Kan kalau dari awal kan sudah dibantu nih Pak, arahannya seperti apa? Apakah masih tetap diarahkan tuh Pak Amri? Iya, yang namanya inovasi itu terus dinamis Bu ya. Dia bukan hanya lahir di sebuah instansi tertentu, tetapi juga bisa dikolaborasikan dengan yang lain. Karena tadi persoalan lingkungan ini kan seharusnya kalau kita berpikir ini seharusnya lebih banyak bergerak dari lingkungan. Ternyata kan di rumah sakit juga bisa dilahirkan penanganan lingkungan. Yang bagus sekarang adalah bagaimana lingkungan ini ya yang diciptakan oleh di rumah sakit Daya ini bisa ditularkan juga di rumah sakit lain. Misalnya di rumah sakit yang terdekat dari situ. Sehingga RSU Daya sudah bisa direplikasi dengan rumah sakit lain. Ya, ini kan sebuah prestasi yang besar karena kalau menjaga, bayangkan kalau misalnya tadinya berapa ton, ya berapa kali 5 kali, kemudian itu juga tertular dengan rumah sakit yang lain. Saya kira barangkali tidak ada lagi TPA yang akan sampah dibuang di TPA ya, TPA. Dan ini kan kalau perhitungan karbon, ada perhitungan perdagangan karbon, ya ini kan bisa dijual ini ya, bisa dijual. Ini bisa ditulis lagi sama Ibu Rima ini, ya perdagangan karbon ya. Jadi itu berhubungannya dengan penghematan energi, sehingga mungkin saja dari hal-hal yang kecil kemudian dikelola oleh rumah sakit Daya ini bisa langsung ditangkap oleh Dinas Lingkungan Hidup, ya bukan hanya terkait dengan organiknya tapi anorganik juga. Kan selama ini kan yang bisa dikelola organik, tetapi anorganiknya ini mau diapakan kembali. Betul. Ini kan yang tinggal dibuang ini kalau tidak salah. Nah ini juga luar biasa nilai ekonomisnya. Dan bisa kalau dikembangkan bisa bekerjasama dengan NGO komunitas tertentu seperti itu. Ini bisa jadi inovasi lagi Bu. Iya. Seperti itu. Ada rencana cari mitra. Ya silakan Bu. Ya, saya terinspirasi dari Pak Amri. Jadi mungkin nanti kita harus mencari mitra untuk tadi mengurangi yang tadinya dari 5 ke 3, kalau bisa nanti mungkin jadi 2 dengan mengolah juga sampah yang lainnya. Tentu yang tidak bisa kami lakukan, yang tidak bisa kami kelola ya kita misalkan adalah kita bermitra dengan yang bisa mengelola. Betul. Itu butuh mitra. Itu ada inovasi juga, itu tinggal ditulis ancam bangunnya dibuat kantornya lagi dulu. Harus idenya lahir dulu Pak ya. Tapi ide sebenarnya itu mahal Pak. Kalau ada pencetus dan penggagas itu kebut tuh ada Bu Rima di sini Pak. Ada Ibu Rima dan kawan-kawan. Ya. Nah Pak, saya masih mau ke Pak Amri nih. Bagaimana biar inovasi-inovasi itu bisa bertahan Pak, terus biar inovasi itu juga bisa direplikasi nih ke tempat-tempat lain. Kan bukan hanya mungkin dari pihak dari rumah sakit berpikir bahwa tidaklah jangan dulu lah direplikasi, kami juga belum tadi seperti Ibu kan, nanti dulu lah untuk lingkungan kita dulu lah, baru nanti direplikasi ke tempat lain. Ada apa yang harus dilakukan itu Pak Amri? Salah satu hari ini kegiatan kita adalah bagian daripada bagaimana mengedukasi. Ini bagian diseminasi. Jadi inovasi itu harus didiseminasi, harus dihilirisasi. Kalau misalnya cuma yang hebat itu adalah rumah sakit Daya, ya yang bisa tahu lingkungan itu ya rumah sakit Daya saja. Tetapi bagaimana ini bisa orang lain juga bisa tahu. Karena begitu orang lain tahu, kemudian ada hak ciptanya, ini kan pasti dia melaporin. Oh ternyata di hak cipta ini yang pesona Daya ini sudah diciptakan oleh rumah sakit Daya. Bisa dong kita replikasi, ya seperti itu. Nah tentu untuk mereplikasi ini kan ada persyaratan tertentu. Ya dimohonkan kepada rumah sakit Daya karena ini sudah tercipta. Dan kedua, terima kasih Bu Robi yang sudah mengajak kita semua di sini, teman-teman semua yang di inovator. Ini salah satu bagian daripada publikasi. Karena publikasi ini kan bisa melalui media, melalui langsung di YouTube, dan saya kira ke depan mungkin bukan cuma 20 kali atau 30 kali kita akan diseminasi. Semua yang teman-teman yang ingin yang sudah berprestasi kita
publikasi. Nah, kita publikasi. Iya Pak, kalau saya kan biasa berpikir nih Bu, di sekolah kan ya inovasi itu lahir juga di sekolah-sekolah Bu. Saya kan hanya berpikir begini, sekolah itu kan tempatnya anak-anak belajar dan mengajar ya, dan begitupun rumah sakit Pak, hanya tempat kita datang berobat. Tidak ada terpikir, mungkin juga bukan hanya saya, mungkin juga masyarakat yang lain ataupun yang mendengarkan kita maupun yang nonton pasti berpikir rumah sakit itu kan kok hanya untuk tempat kita dirawat ya. Tidak berpikir sampai sejauh ini bahwa rumah sakit ternyata bisa melahirkan inovasi gitu Pak. Ya, jangan sampai begitu dia orang sakit begitu datang masuk di rumah sakit daya tidak jadi dirawat Bu. Karena sudah selesai masalahnya dia kembali pulang ke rumah karena langsung dia jadi sehat. Gitu. Ya silakan Ibu. Jadi orang-orang tuh suka lupa bahwa mereka datang berobat itu ada residunya. Pasien di opname, mungkin pasiennya makannya sedikit tapi pengunjungnya 5, 6, 7, 8 ada sampah. Kemudian kami juga sendiri ya tadi saya sampaikan bahwa kegiatan di rumah sakit itu menghasilkan banyak residu, banyak sampah. Dan melihat concern dari pemerintah kota yang mengenai sampah juga sangat tinggi ya. Saya rasa kami rasa memang kita harus lebih menggaungkan lagi kegiatan. Gitu. Ya kita berharap Pak ada inovasi ini bisa direplikasi di rumah sakit. Mungkin saja Bu, setelah kita edukasi masyarakat melalui media ini, ada yang tiba-tiba hubungi Ibu atau datang ke rumah sakit nih, bagaimana nih prosesnya gitu, siapa yang bimbing gitu kan, pasti akan bertanya nih ke Brida aja. Ke Brida aja pasti akan dibimbing seperti apa bisa lahirkan inovasi. Nah inovasi lahir tentu tidak begitu saja berjalan Pak Amri, butuh tim khusus, butuh tim yang solid ya. Karena inovasi itu akan bertahan ketika tim yang solid itu kuat Bu, sama-sama solid. Kalau tidak satu ada pecah belah kan nggak bisa itu akan berjalan gitu. Jadi ya kita berharap bahwa inovasi itu tidak akan berhenti sampai di sini. Kita berada di penghujung Pak Amri, tidak terasa Pak. Silakan Pak Amri. Pertanyaan terakhir. Ini kan namanya replikasi. Kira-kira Bu, untuk bagaimana menghayo-hayo ini teman-teman di instansi, kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan kepada mereka supaya Pesona Daeng ini menyebar bukan hanya di rumah sakit, tapi saya berpikir bukan hanya di rumah sakit ya, di instansi pemerintah pun juga harus dilakukan seperti itu. Iya, karena memang karyawan terutama pegawai itu waktunya mungkin separuh hidupnya di kantor. Separuh aktivitas dasar manusianya di kantor. Jadi ayo mari kita bertanggung jawab terhadap output atau keluaran dari sampah lah kasarnya dari yang kita produksi. Gitu. Dengan mulai dari diri kita sendiri, mudah-mudahan ini kalau serentak dilakukan oleh semua pegawai Pemkot saja di kantor, nanti kemudian alhamdulillah kalau bisa di rumah ya bisa sangat membantu program dari pemerintah. Jangan hanya bicara Pesona Daeng Pak. Jadi Pesona Daeng itu hanya menjadi trigger barangkali buat semuanya. Baik. Pak Amri ada yang ditambahkan? Saya kira cukup tadi cukup. yang sampaikan. Baik, tidak terasa sahabat Al-Barkas, kalau kita berbicara inovasi, saya tuh juga jadi penasaran Bu, karena akhirnya saya menjadi tahu ternyata rumah sakit, sekolah itu bisa melahirkan inovasi, bukan hanya jadi tempat belajar dan mengajar ataupun tempat pasien datang mengadu ataupun dirawat, tapi ternyata bisa melahirkan satu inovasi. Jadi kita bisa membuka pencerahan kepada pendengar kita maupun yang nonton bahwa di rumah sakit itu bisa berinovasi ya. Jadi kita torehkan hal-hal positif ya, aura positif kita tampilkan biar juga menyebar kemana-mana, dan semoga inovasi ini juga bisa berkelanjutan terus dan juga bisa direplikasi. Terima kasih banyak buat Ibu Direktur RSUD Kota Makassar, Ibu Dr. Andi Mulyani MKes yang sudah bersama dengan kami. Juga ada Pak Dr. Muhammad Amri Akbar, fungsional peneliti ahli media Brida Kota Makassar. Pekan depan kita kembali Pak Amri dengan tamu yang berbeda, inovasi yang berbeda. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.